Timnas yang baik, tidak punya liga yang baik, padahal rating liga di Indonesia itu saya tahu lebih tinggi dari liga internasional, tapi trennya menurun. Nah ini kita harus jaga, ini karena produk Indonesia. Ya, itu statement yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir di sesi preskon resmi jelang Liga 1 Indonesia bergulir pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan mengelaborasi beberapa poin yang disampaikan oleh Ketum PSSI, lalu ada Dirut PT LIB, dan pihak-pihak terkait yang ada di sesi preskon Liga 1 Indonesia. Salah satu hal yang menarik, seperti di awal opening video ini tadi, Erick Thohir bilang kalau misalnya rating Liga 1 Indonesia atau Liga Indonesia teman-teman itu posisinya lebih tinggi daripada Liga Internasional. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama. Jadi Pak Erick Thohir membahas peringkat Liga Indonesia. Kalau di kawasan Asia Tenggara, peringkat Liga Indonesia itu berada di urutan ke-6, di bawah Filipina. Ini miris teman-teman. Nah, lantas Pak Erick Thohir meminta Dirut PT LIB, stakeholder yang mengurus sepak bola Indonesia teman-teman, agar bisa mendongkrak peringkat Liga Indonesia ini berada di urutan kedua di kawasan Asia Tenggara. Tentu dorongan dari Ketum PSSI juga. Untuk kawasan Asia, posisi Liga Indonesia berada di urutan ke-28. Ini pun menjadi titik sorot dari Ketum PSSI. Beliau meminta agar Liga Indonesia bisa berada di urutan ke-15 ataupun ke-12. Ya, kalau kita berkaca Liga Indonesia yang sempat pernah berada di urutan ke-8 Asia, jika kita bandingkan dengan posisi sekarang, sangat amat miris teman-teman. Sangat amat tidak layak dalam tanda petik. Ya, meskipun ada yang mengatakan ya akibat permainan Liga Indonesia pun sedikit boring bang, nggak jelas, long ball. Jadi berpengaruh itu terhadap koefisien Liga, dan tentu kita harus fair ketika klub-klub Liga Indonesia mendapatkan kesempatan tampil di AFC level Asia teman-teman, dibantai, dikalahkan. Jadi koefisien Liga pun akan sangat berpengaruh. Nah, kemudian poin kedua, ini sindiran dari Ketum PSSI sih. Saat beliau melihat dan mempertanyakan kenapa hanya ada 11 perwakilan klub Liga 1 yang datang dari 18 klub. Nah, di situ langsung ya canda-candaan Pak Erick Thohir, ya artinya hanya ada 11 kontestan nih nanti ya di Liga 1 Indonesia ya. Jadi yang lainnya degradasi ya, bla bla bla. Itu ya sindiran biasa teman-teman. Tentu ini kan momen yang sangat amat penting. Jadi disayangkan tentunya jika pihak-pihak tertentu tidak hadir. Kita pun mungkin memaklumi ataupun mengerti juga. Mungkin ada alasan-alasan tertentu, tetapi untuk di masa yang akan datang, sesi preskon sebelum Liga bergulir ataupun sesi-sesi yang dibuat oleh PT LIB, PSSI soal Liga teman-teman, ya harus bisa diakomodir ataupun dihadiri oleh perwakilan klub. Nah, jadi ini sebagai pukulan ataupun cambukan lah dalam tanda petik kepada pihak-pihak yang tidak hadir. Kemudian poin ketiga, ini krusial banget, ada kaitannya dengan poin pertama yang kita sampaikan. Kalau misalnya Pak Erick Thohir bilang 1 tahun kebelakangan ini PSSI bersama Erick Thohir memperbaiki timnas Indonesia. Kita sudah melihat bagaimana progres perkembangan timnas Indonesia dari sisi permainan, dan yang gampangnya saja, animo dari pecinta sepak bola Indonesia yang beberapa waktu yang lalu sebelum ada perbaikan, rata-rata mayoritas penonton sepak bola Indonesia itu laki-laki. Nah, sekarang sudah ada pergeseran ini ke sisi positif. Kalau animo dari penonton perempuan teman-teman semakin meningkat. Nah, akibat apa? Akibat prestasi, akibat permainan dan pemain-pemain timnas Indonesia yang berkualitas. Ya, Sintayong juga menjadi ya menunjukkan lah ya pesonanya, akhirnya membuat kepercayaan terhadap timnas semakin dipercaya teman-teman. Lantas setelah 1 tahun kebelakangan ini Pak Erick Thohir memperhatikan timnas, sekarang akan bergeser, bukan bergeser juga tidak memperhatikan timnas, tetap
diperhatikan timnas. Tetapi bagaimana saatnya sekarang ini liga akan diperbaiki menuju yang diharapkan ke level yang sudah ditargetkan, seperti poin pertama yang kita bahas tadi, bagaimana akselerasi liga peringkatnya menaik. Kemudian ketika ada klub-klub yang mewakili Liga Indonesia tampil di Asia, tentunya harus bisa memberikan hasil yang prima. Jujur, jika kita melihat Piala Presiden, turnamen yang sangat amat bergengsi teman-teman, meskipun itu pre-season, dari sisi value permainan, ya memang tim-tim yang tampil di Piala Presiden terakhir 2024 Arema menjadi juara kan itu tim pilihan ya teman-teman. Ya dari situ bisa kita lihat bagaimana permainan levelnya, level permainan tactical, kemudian positional play, kemudian permutasian posisi, zonal marking, taktikal secara umum teman-teman mengalami peningkatan. Ada yang mengatakan kenapa meningkatnya gaya permainan klub-klub yang ada di sepak bola Indonesia akibat pemain asing. Ya, aku rada-rada setuju juga. Tentu dengan adanya pemain asing menunjang ya pemain-pemain lokal kita pun untuk bisa menyamakan kualitas dari pemain asing. Ya walaupun ada beberapa pemain asing dari sisi kualitas belum sesuai yang diharapkan. Contoh dasarnya teman-teman, pertandingan final Piala Presiden tahun 2024 kemarin itu taktikal yang ditampilkan Peter Westra, kemudian taktikal yang ditampilkan pelatih Arema Joel Corneli, itu ya adu taktikal sangat amat menarik. Meski tidak banyak gol, tetapi pergerakan pemain Borneo, pergerakan pemain Arema di atas lapangan sangat perlu kita apresiasi, dari bagaimana mereka memahami, dari bagaimana mereka mengerti, dari bagaimana mereka ingin merealisasikan apa yang diinginkan oleh pelatih. Bagaimana memperbaiki liga? Tentu mutu permainannya itu, mutu pertandingannya itu harus bisa ditingkatkan. Nah, lalu bagaimana meningkatkan mutu permainan, mutu pertandingan? Salah satu aspek yang sangat penting yaitu wasit. Suka tidak suka, ketika Pak Erick Thohir menjadi ketum PSSI, sangat amat pesat nih perubahan ya terjadi di sistem perwasitan kita, dan didukung nih plus dengan penggunaan video asisten referee. Di Piala Presiden kemarin ketika ada sesuatu pelanggaran, foul dan lain sebagainya, VAR, video asisten referee, sangat amat membantu, dan wasit-wasit kita pun dari sikap ataupun keputusan mereka sudah lebih baik, dan mereka pun confidence. Terlihat dari apa? Ketika ada keputusan yang salah, kemudian mereka melihat VAR lalu mengumumkan. Dari mereka berbicara itu straight to the point dan jelas. Di pertandingan final Arema menghadapi Borneo ada serious foul play, di situ keputusan wasit Sanchez sudah tepat. Apalagi itu didukung oleh yang namanya video asisten referee. Ya, untuk wasit asing juga akan dilibatkan di Liga 1 Indonesia. Setidaknya per bulan itu ada wasit asing. Tujuannya untuk bisa ya knowledge tadi ya, transfer ilmu teman-teman, dan membuat wasit-wasit kita pun semakin confidence. Penting bagi wasit itu memunculkan rasa confidence, rasa percaya diri di depan pemain-pemain ataupun di depan atau di atas lapangan ketika mereka bertugas, sehingga keputusan yang mereka berikan akan lebih presisi dan memunculkan rasa fokus terhadap wasit tersebut teman-teman. Ada satu hal yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir yang aku rasa cukup menarik ya teman-teman. Ini aku elaborasi juga dengan beberapa sekaligus ya statement dari pihak-pihak yang ada di sesi preskon teman-teman. Di pertandingan Liga 1 Indonesia yang menjadi sorotan kita bersama, dikit-dikit berhenti pertandingan karena pelanggaran dan lain sebagainya. Tentu itu tidak bagus, dan dimention oleh Pak Erick Thohir data rata-rata menit bermain kita akhirnya 30 menitan. Ini bagaimana ball on play ya teman-teman, bergeraknya bola itu. Nah kalau di Liga Inggris 50, 60, 65 cepat aliran bolanya. Kalau di liga kita dikit-dikit pelanggaran dan lain sebagainya membuat intensitas bola itu bergerak sepanjang 90 menit, 30 menitan, 40 menit, 45, jarang 50. Bahkan menyentuh 58, jarang itu teman-teman. Di bawah 40, di bawah 50-an lah. Nah tentu itu harus ditingkatkan, karena akan berkorelasi ketika pemain-pemain tersebut mendapatkan kesempatan bermain di level yang lebih tinggi. Karena level yang lebih tinggi intensitasnya akan lebih tinggi ketimbang liga kita. Mungkin ya, bisa diperdebatkan teman-teman. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir itu aku rasa salah satu sifat pemikiran sangat oke ya. Salah satu bagaimana meningkatkan kualitas liga, kualitas permainan. Ya jangan dikit-dikit pelanggaran, jangan dikit-dikit foul dilakukan teman-teman, akhirnya membuat berhenti pertandingan, dikit-dikit berhenti pertandingan. Dan foul-foul yang dilakukan oleh pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia pun harus menjadi konsensus penting bagi individu-individu
agar tidak melakukannya di level internasional jika keputusan wasit di level sepak bola domestik kita sudah benar, tanpa ada toleransi, tanpa ada tenggang rasa dilakukan. Kemudian yang keempat, tadi sudah kita bahas bagaimana tren liga, bukan tren liga, Liga Indonesia ratingnya lebih tinggi daripada Liga internasional. Itu disepakati, tetapi ratingnya itu mengalami penurunan trennya ya teman-teman. Ini aspek yang sangat amat penting ya, bagaimana untuk bisa meningkatkan kepercayaan, meningkatkan tontonan terhadap Liga Indonesia. Bagaimana untuk bisa memberikan kepercayaan, bagaimana bisa meningkatkan rating itu tadi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, perbaiki permainan, mutu kualitas wasitnya dan lain sebagainya. Itu akan kembali seiring berjalannya waktu untuk bisa meningkatkan lagi. Meskipun ini sudah tinggi tetapi mengalami penurunan so far, itu wajar teman-teman, karena akhirnya masih ada stigmatisasi, kok mau nonton Liga Indonesia, gerasak gerusuk, bla 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 bla. Tapi aku jamin teman, bukan aku jamin, tapi jika kita lihat beberapa pertandingan tadi sudah kita sebut di Piala Presiden, peningkatan banget dari sisi permainan tim-tim yang ada. Kemudian Pak Erick Thohir juga ada katakan pemain timnas wajib untuk dimainkan. Ya, so far ini tujuannya untuk memberikan menit ketika timnas kita sekarang ini sudah berada di posisi yang sangat ideal ya. Aku nggak mau terlalu banyak memperdebatkan hal tersebut teman-teman, meskipun ada pro kontra ya, tetapi ya udahlah, itu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Kemudian Liga Indonesia ini pengaruhnya sangat amat besar dari prestasi timnas Indonesia. Ketika timnas berprestasi, liga kita pun harusnya akan terikuti, efek ekor jas teman-teman. Dan ya, sekarang pun teman-teman, meskipun masih banyak yang tidak menyukai Liga Indonesia, dari sisi permainan akhirnya animo itu banyak disaksikan orang, dan khususnya taktikal teman-teman mengalami peningkatan, dan itu sudah kita ulas. Nah, lalu ada masalah televisi. Kan banyak nih yang bilang kamera buram bla 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 bla. Nah, pihak Indosiar, MTEK teman-teman, lewat direktur programming ya, Ibu Arsio Ahmad bilang kalau misalnya LIB selaku operator sepak bola Indonesia dan KKB, pihak ketiga yang diberi tugas untuk bisa memproduksi pertandingan Liga 1 Indonesia, terus meningkatkan kualitasnya. Untuk di musim terakhir sudah minor, itu sudah sedikit protes-protes yang disampaikan. Nah, untuk musim terbaru ini akan terus di-upgrading. Salah satu aspek yang sangat amat krusial tentunya ketika kita bicara video assistant referee yang digunakan di Liga 1 Indonesia, tentu harus banyak mata, harus banyak kamera di stadion, sehingga angle-angle tertentu bisa didapat oleh kamera VAR. Nah, kamera VAR itu terintegrasi dengan kamera broadcaster. Di belahan dunia pun hal serupa terjadi. Itu perlu digarisbawahi. Dari mana aku tahu? Kita sudah melakukan diskusi dengan Direktur Operasional PT LIB, Mas Asep. Mas Asep mengatakan demikian, dan itu harus diketahui. Kok sama antara kamera VAR dengan kamera broadcaster? Ya seperti itulah dia naturalnya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.